Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد إخواني وأخواتي في الله عزني الله وإياكم. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mempelajari ilmu agama, yaitu terkhususnya mempelajari Al-Quran, mempelajari maknanya, mempelajari maksudnya, dan mempelajari tafsirnya dan sebagainya. Ikhwani wa akhwati fillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa ya? Ayat yang ke-185. Nah, ayat yang ke-185. Betul ya, 185. Nah, kalau tak silap ni kita sudah sampai walitukmilul iddataini. Betul lah. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ini belum dijelaskan lagi. Kalau ana tak silap ha. Ya betul Ustaz. Betul Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. نعم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة dan walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan-bilangan puasa yang ditinggalkan, walitukabbirullaha ala ma hadakum,
Ini walitukmilul iddata, walitukmilu. Perkataan tukmilu di sini merupakan fi'il af'alul khamsah, ya, fi'il af'alul khamsah. Asal dia tukmiluna, ya. Tukmiluna yang diambil daripada fi'il madhi akmala yukmilu, ya. Akmala itu maknanya menyempurnakan. Akmala dia telah menyempurnakan, yukmilu dia akan menyempurnakan. Ya, jadi fi'il mudhari'nya adalah yukmilu. Kemudian perkataan tukmiluna asal dia tukmiluna, walitukmilu asal dia tukmiluna, ya, tukmiluna, kalian semua menyempurnakan, ya. Karena di sini ada lam, ya, ada lam huruf nasab, ya, lam ta'lil, kemudian nunnya ini dibuang, ya. Jadi nunnya ini dibuang, ya, karena di sini lam, ya. Jadi asal dia tukmiluna, walitukmilul iddata. Jadi perkataan tukmilu ini adalah af'alul khamsah, ya, af'alul khamsah. Al-iddata ini maknanya adalah iddah atau bilangan. Al-iddata maknanya iddah atau bilangan. Yang dimaksud dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yang mempunyai hutang puasa menyempurnakan puasa yang ditinggalkan. Misalnya seseorang apabila meninggalkan puasa karena dia ada uzur, seperti dia sakit, akan atau mengganti puasa-puasa yang ditinggalkan. Ini yang dimaksud walitukmilul iddata, ya. Walitukmilul iddata, hendaklah kalian itu menyempurnakan bilangan-bilangan yang kalian tinggalkan. Walitukmilul iddata. Okay. Kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum. Lagi perkataan kabbara yukabbiru, ya. Walitukabbirullaha. Perkataan tukabbiru asal dia tukabbiruna, ya, asal dia tukabbiruna, ya. Ini juga disebut dengan af'alul khamsah, fi'il yang ada 5 bentuk. Diambil daripada fi'il madhi kabbara yukabbiru, ya. Kabbara yukabbiru takbiran. Jadi kabbara yukabbiru, yukabbiru ini bentuk mufradnya, ya. Bentuk mufradnya yukabbiru. Kemudian yukabbiru ini huruf mudhari'nya adalah huruf iya. Kemudian diganti kepada ta menjadi tukabbiru. Nah, setelah menjadi tukabbiru baru ditambah dengan waw dan nun menjadi tukabbiruna, ya, menjadi tukabbiruna. Sebentar, ya. Jadi maknanya tukabbiru di sini, kabaru yukabbiru artinya membesarkan atau mengagungkan. Ya, kalau kita mendengar Al-Kabir, nama Allah Al-Kabir, maknanya adalah yang maha besar. Nah, maknanya adalah Allahu Al-Kabir, Allah adalah yang maha besar. Allah yang maha besar. Jadi perkataan ini, perkataan kabbara yukabbiru itu maknanya mengagungkan atau membesarkan. Walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian membesarkan nama Allah, ya. Dan hendaklah kalian membesarkan nama Allah. Sebentar. Nah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukabbiru, dan hendaklah kalian mengagungkan, membesarkan nama Allah, ala ma hadakum, atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu atau kepada kalian, ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan hendaklah kalian mengagungkan, membesarkan nama Allah, ala ma hadakum, atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian. Oke, jadi litukmilu dengan walitukabbiru ini kedudukannya sama,
ya. Ini dalam keadaan mansub semua, litukmilun ini mansub ya. Atau dalam keadaan nasab, adapun yang menasabkan adalah lam huruf ta'lil ya, lam ta'lil. Begitu juga dengan litukabbiru. Asal dia tukabbiruna, kemudian nun ini dibuang karena ada lam ta'lil. Wa litukabbiru. Asal dia tukabbiruna. Karena diawali huruf lam ta'lil di sini, ini ada lam ta'lil, maka nunnya dibuang. Wa litukabbirullaha. Siapa yang diagungkan? Allah, yaitu Allah. Sedangkan Allah di sini lafdul jalalah kedudukannya menjadi maf'ulun bihi daripada wa litukabbiru. Ala ma hadakum, atas petunjuknya yang diberikan kepada kalian atau kepada kamu. Oke. Apa yang dimaksud wa litukabbirullaha ala ma hadakum? Ini berkaitan dengan mengagungkan Allah dengan membaca takbir di hari raya, yaitu di hari raya Aidul Fitr, di hari raya Fitr. Jadi ada sebahagian imam yang mewajibkan dengan melihat daripada ayat ini, ada sebahagian ulama yang mewajibkan takbir di hari raya Aidul Fitr. Ya, di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan hatta dhahaba Dawud bin Ali al-Asbahani al-Zahiri ila wujubihi fi Aidil Fitri. Sampai atau sehingga Dawud bin Ali al-Asbahani berpendapat ila wujubihi, atas wajibnya bertakbir fi Aidil Fitr, di hari raya Aidil Fitr. Jadi menurut beliau ini wajib seseorang itu membaca takbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di Aidil Fitr. Walaupun secara jumhur, pendapat ulama jumhur, takbir di hari raya itu merupakan sunnah muakkadah ya, yang sangat dianjurkan sekali. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Wa fi muqabalatihi madhhabu Abi Hanifah. Berbeza dengan madhab Abi Hanifah, annahu la yushra'u at-takbiru fi Aidil Fitri, bahwasanya bertakbir di Aidil Fitr, di hari raya Aidil Fitr itu tidak disyariatkan. Ini menurut Imam atau pendapat Imam Abu Hanifah. Wal baquna ala istihbabihi, dan ulama-ulama yang lain selain daripada Abu Hanifah dengan Dawud bin Ali al-Asbahani mengatakan dianjurkannya bertakbir di hari raya Aidil Fitri. Tentang ini banyak hadis ya yang menunjukkan tentang anjuran bertakbir atau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di hari raya Aidil Fitr ya. Jadi itu yang dimaksud wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi perkataan hada di sini adalah fi'il madhi yang bermakna memberikan petunjuk. Hada yahdi hudan. Hada yahdi hudan wa hidayatan. Jadi hada di sini memberikan petunjuk. Ya, fi'il madhi ya, fi'il mudhari'nya adalah yahdi. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Naam. La'alla di sini maknanya taraji ya, mengharap. Agar atau supaya. Jadi maknanya la'alla itu agar atau supaya. La'allakum, agar kalian atau supaya kalian tashkuruna, bersyukur ya. Jadi di sini tashkurun perkataan tashkurun merupakan af'alul khamsah ya, contoh daripada af'alul khamsah, karena tashkurun di sini fi'il mudhari yang diakhirkan dengan waw dan nun. Nah, perhatikannya, setiap fi'il mudhari yang apabila diakhirkan huruf waw dengan nun itu disebut dengan af'alul khamsah, yaitu contoh fi'il-fi'il yang ada 5 bentuk ya, mengikut wazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Tashkuruna di sini mengikut wazan taf'uluna, taf'uluna, tashkuruna. Tashkuruna, kalian semua bersyukur ya, awak semua bersyukur. Tashkuruna ya, diambil dari perkataan syakara yashkuru, bersyukur ya. Syakara yashkuru, bersyukur. Jadi perkataan bersyukur, syukur dalam bahasa Melayu itu diambil daripada bahasa Arab syakara yashkuru, bersyukur. Syukuran, bersyukur. Jadi perkataan syukur itu diambil dari perkataan syakara yashkuru, syukuran. Syukurun, bersyukur ya. Wa la'allakum tashkurun. Apa ini maksud wa la'allakum tashkurun?
Di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan ai idza kumtum bima amarakumullahu min ta'atihi biadai faradihi, yaitu apabila kalian, yaitu penjelasannya adalah idza kumtum bima amarakumullah, apabila kalian telah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kalian min ta'atihi, yaitu dengan mengerjakan ketaatan kepadanya, biadai faraidihi, dengan mengerjakan semua apa yang diperuntukkan, wa tarki maharimihi, dan meninggalkan segala yang dilarang, wa hifdzi hududihi, dan menjaga batasan-batasan atau ketentuan-ketentuannya, fala'allakum an takunu minasyakirin, mudah-mudahan kalian itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi maksudnya setelah seseorang itu mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ketaatan, meninggalkan segala yang diharamkan, kemudian dia menjaga hukum-hukum Allah, berpuasa dengan baik, menunaikan puasa dengan sempurna dan sebagainya, maka orang tersebut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia telah menjalankan segala yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam puasa ini. Ya, jadi kalau kita sudah menunaikan puasa selama sebulan ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menjalankan ibadah puasa yang telah diwajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita dapat menjalankan puasa yang jumlahnya begitu banyak, yaitu 30 hari, di mana di situ menahan lapar, menahan haus, dahaga dan sebagainya, tidak boleh tidak boleh berbuat sesuatu yang haram dan sebagainya. Makanya ketika kita ini sudah menjalankan ibadah puasa ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi balasan orang yang melakukan puasa ini, dia akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, man shoma yawman fi sabilillahi ab'adahu Allahu 70 kharifan minan nar. Jadi barang siapa, kurang lebihnya hadisnya seperti itu. Maaf kalau ada kesalahan ya. Jadi yang artinya adalah sesiapa yang melakukan puasa 1 hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkannya daripada api neraka sebanyak 70 musim atau 70 tahun ya. Bayangkan itu hanya melakukan puasa 1 hari saja. Bahkan dalam hadis yang lain, as-shaumu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya. Manusia tak boleh ikut campur tentang puasa itu. Hanya aku yang tahu pahala bagi orang yang berpuasa. Bayangkan ini, betapa banyaknya ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berpuasa. Makanya kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan perlu bersyukur, bahkan ini sangat dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taufik dan hidayahnya kita dapat menjalankan ibadah puasa, kita dapat mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala di hari raya Idul Fitr ya. Kemudian kita dapat mengganti puasa itu di hari-hari yang lain ya. Apalagi balasan bagi orang yang berpuasa ini yaitu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti bagi orang yang berpuasa itu masuk surga melalui pintu Babur Rayyan. Orang yang berpuasa nanti disediakan pintu yang bernama, makanya ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan nikmat harta, seperti pasangan hidup dan kenikmatan-kenikmatan yang lain, bahkan yang paling kita syukuri adalah nikmat
Nah, boleh dengar saya semua ya? Boleh Boleh Ustaz. Ustaz, Alhamdulillah. Boleh Ustaz, Alhamdulillah. Ini ya, pokoknya ada gangguan. Oke, muka surat berapa yang tadi itu? 51. 51 ha? 51, betul 51. Oke, nah. 32, saya punya 32. Oh, Ustaz punya lain lah. Oh, Ayat Ya, nah. 185. 186 betul. Oke, jadi itu ya. Oke, sekarang ayat berikutnya wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Oke, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa innaka qarib. Ini mukhatabnya, khitabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza sa'alaka 'ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi, apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad anni, tentang aku, ya. Jadi di sini wa idza maknanya dan apabila. Sa'ala di sini maknanya bertanya atau meminta, ya. Jadi dalam ayat ini sa'alaka yang lebih pantas, yang paling sesuai maknanya adalah bertanya. Sa'alaka bertanyakah kepadamu, ya. Jadi di sini ka dhamir nih, dhamir mukhatab akan di sini kedudukannya menjadi maf'ulun bihi. Ya. Wa idza sa'alaka, dan apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi hambaku. Nah, ini kalau diterjemahkan secara harfiah. Ya, kalau diterjemahkan secara sempurna, wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila bertanya hambaku, ya. Jadi setelah kita menerjemahkan fiilnya baru fa'ilnya, ya. Sa'ala di sini fiil madhi, fa'ilnya adalah ibadi. Siapa yang bertanya? Yaitu ibadi, hambaku. Jadi cara menerjemahkannya, ambil dulu fi'il madhinya, terjemahkan dulu fi'il madhinya, kemudian fa'ilnya, ya. Kemudian fa'ilnya, setelah itu maf'ulnya. Dan apabila hambaku bertanya, dan apabila bertanya hambaku kepadamu anni, tentang aku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku qaribun, dekat. Ini qaribun, fa inni, maka sesungguhnya aku qaribun, yaitu dekat. Oke. Jadi di sini sa'ala, di sini fi'il madhi yang bermakna bertanya. Ibadi adalah hamba-hambaku. Bentuk mufradnya adalah abdun, ya. Bentuk mufradnya adalah abdun. Bentuk jamaknya adalah ibadun. Ibadun adalah hamba-hamba. Ya. Kemudian ibadi di sini, ibadi dimudhafkan kepada ya mutakallim, ya. Ibadi ini dimudhafkan kepada ya mutakallim. Ibadi mudhaf, ya di sini adalah mudhafun ilaih. Jadi artinya ibadi hamba-hambaku, ya. Ibadi hamba-hambaku. Anni, tentang aku. Di sini anni bermakna tentang aku, bukan dari aku, ya. An di sini disebut huruf jar, ya, disebut huruf jar. An dari, mana asalnya dari, ya, mana asalnya dari, akan tetapi di sini bermakna tentang, ya, bukan hanya bermakna dari. An itu juga bermakna tentang. Anni, tentang aku. Anni, tentang aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku. Inna bermakna sesungguhnya. Fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku, qaribun yaitu dekat. Qaribun itu dekat, ya. Qaribun maknanya dekat, ya. Qaribun itu dekat. Jadi maknanya qaribun adalah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Oke. Ayat ini wa idza sa'alaka ibadi,
asbabun nusulnya, jadi ada sebab turunnya ayat ini, ya. Seperti mana yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Ibnu Abi Hatim meriwayatkan haddatsana Yahya bin Al-Mughirah akhbarana Jarir an Abda bin Abi Barzah As-Sajistani an Sulb bin Hakim bin Muawiyah bin Haida Al-Kushairi an abihi an jaddihi anna A'rabiyan qala. Jadi di sini Ibnu Hatim membawakan sebuah hadis bahwasanya ada seorang A'rabi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna A'rabiyan qala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi. Adakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita bermunajat atau meminta kepadanya? Nah, jadi pada suatu hari itu ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ia dekat kepada kita atau jauh? Ia berkata, aqaribun rabbuna fanunajihi. Adakah Tuhan kita itu, Rabbuna itu dekat kepada kita sehingga apabila dia dekat kepada kita fanunajihi, maka kita bermunajat, maka kita berdoa meminta kepadanya. Am ba'idun fanunadihi, atau dia adakah itu dia jauh, fanunadihi, maka kami akan memanggilnya. Ini kata orang Arabi. Wahai Rasulullah, Tuhan kita itu dekat ke atau jauh? Kalau dekat kita mau memanggilnya dan berdoa kepadanya. Apabila dia jauh kita akan memanggilnya. Ini kata seorang Arabi, ya. Kata orang Arabi, orang Arab yang kulitnya hitam. Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Ya, diam, tidak boleh menjawab, ya, tidak boleh menjawab atas pertanyaan Arabi tadi. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ditanya pertanyaan tadi, beliau tidak menjawab sehingga Allah lah yang menjawab dan menurunkan ayat ini. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun. Dan apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku itu dekat. Nih kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Oke, kita teruskan dulu nih, ya. Apa nih? Artinya ujibu da'watad da'i, ujibu aku menjawab, aku memperkenankan, ya, atau aku terima, aku menjawab. Ajabah yujibu ini ujibu di sini fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari, ya. Huruf mudhari'nya di sini adalah hamzah. Ya, fi'il mudhari'nya adalah hamzah. Ya, jadi di sini fi'il mudhari'nya di sini huruf mudhari'nya adalah hamzah. Jadi perkataan ajaba. Ajaba telah menjawab, ya, atau telah memperkenankan. Nah, yujibu dia akan menjawab atau dia akan memperkenankan, ya. Jadi di sini fi'il mudhari'nya hurufnya menggunakan hamzah yang bermakna saya. Ujibu, aku memperkenankan, aku menjawab, aku menerima da'watad da'i, permohonan orang yang memohon. Da'watad da'i, permohonan atau permintaan orang yang meminta. Jadi da'watad di sini bermakna meminta atau permohonan. Ya. Da'watun itu bermakna permohonan atau permintaan. Ad-da'i, orang yang meminta. Ad-da'i, orang yang meminta. Da'watad da'i, permintaan orang yang meminta atau permohonan orang yang memohon. Diambil dari perkataan da'a yad'u, memohon. Da'a yad'u da'watan. Da'a yad'u da'watan, memohon atau berdoa. Nah, tetapi yang paling sesuai cara menerjemahkan ayat ini adalah da'watad da'i, permohonan orang yang memohon atau permintaan orang yang meminta. Ya. Jadi untuk ad-da'i di sini adalah isim fa'il, ya, isim fa'ilnya. Sedangkan da'watan ini adalah masdar dari perkataan da'a yad'u. Ujibu da'watad da'i, aku memperkenankan permohonan orang yang memohon. Ida da'ani, apabila dia meminta atau memohon ni kepadaku.
idza da'ani, apabila dia memohon atau meminta ni kepadaku. Ya, ni kepadaku. Ni di sini asal dia ada ya mutakallim setelah ni. Kemudian ya mutakallimnya dibuang. Jadi da'ani setelah ni ada ya mutakallim asal dia. Jadi ya mutakallimnya di sini dibuang. Jadi bermakna idza da'a, apabila dia meminta ni kepadaku. Ni kepadaku, ya. Jadi dalam satu riwayat yang lain tentang asbabun nusul daripada ayat ini, seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis yang sila boleh cek, ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Waqala al-Imam Ahmad, di sini Imam Ahmad meriwayatkan, ya, an Abi Musa al-Ash'ari. Abi Musa al-Ash'ari berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, ya. Ya, beliau berkata, Abu Musa al-Ash'ari, kami dulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, di dalam suatu peperangan, faja'alna la nas'adu syarafan, maka kami tidak menaiki bukit, wala na'lu syarafan, dan kami tidak pula mendaki bukit, wala nahbitu wadiyan, dan kami pula tidak turun di suatu lembah, illa rafa'na aswatana bitakbir, kecuali kami mengangkat suara-suara kita dengan takbir. Abu Musa al-Ash'ari ini berkata bahwasanya dulu ketika beliau ini bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan, mereka itu naiki bukit dan turun bukit, mereka itu bertakbir dengan suara yang keras. Dengan suara yang keras. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar takbir mereka, ya. Qala, maka Abu Musa al-Ash'ari berkata, fadana minna, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadana minna, faqala, maka beliau berkata atau bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, irba ala anfusikum, mendengar takbiran tadi, ya, yang dilantunkan dengan suara yang keras, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegurnya dengan pelan-pelan, irba'u ala anfusikum, kata Rasulullah, pelankanlah diri kalian, pelankanlah suara diri kalian, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, fa innakum, karena sesungguhnya kalian atau kamu, la tad'una asamma wala ghaiban, kamu itu sesungguhnya tidak memanggil orang yang tuli, wala ghaiban, dan orang yang tiada atau yang gaib. Jadi kata Rasulullah, pelankanlah suara kalian. Jangan membaca takbir atau jangan bertakbir dengan suara yang keras. Karena sesungguhnya yang kalian panggil itu bukan orang tuli, bukan orang gaib. Innama tad'una sami'an basira. Sesungguhnya yang kalian panggil itu, yang kalian seru itu, sami'an basira, ya, maha mendengar lagi maha melihat. Ini kata Rasulullah. Jadi tidak usah mengeraskan suara, ya, di dalam bertakbir. Karena yang kalian takbirkan itu, yang kalian agungkan itu adalah yang melihat, zat yang melihat dan juga maha mendengar. Innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi, ya. Sesungguhnya yang kalian panggil itu, yang kalian agungkan itu, aqrabu ila ahadikum, lebih dekat kepada salah satu di antara kalian, min 'unuqi rahilatihi, daripada leher tunggangan kalian. Nah, ini. Jadi tidak usah kalian mengeraskan suara.
Sesungguhnya Allah yang kalian panggil itu, yang kalian agungkan itu lebih dekat kepada kalian daripada leher tunggangan kalian, daripada leher kendaraan kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepada kita. Bahkan dalam ayat yang lain itu dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami itu sangat dekat kepadanya, bahkan lebih dekat kepadanya, kepada seorang hamba min hablil warid, daripada urat nadi, daripada urat nadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, ya Abdullah bin Qais, wahai Abdullah bin Qais, ala uallimuka kalimatan min kunuzil jannah, maukah aku ajarkan kepada kamu satu kalimat di mana kalimat itu menjadi simpanan di surga, ya. Apa itu? La haula wala quwwata illa billah, yaitu la haula wala quwwata illa billah. Ya, ini makanya bagi kita perbanyaklah membaca la haula wala quwwata illa billah, karena la haula wala quwwata illa billah ini adalah merupakan kunuz, kanzun min kunuzil jannah, yaitu simpanan daripada simpanan surga. Ya. Oke, jadi itulah sebab turunnya ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Riwayat yang pertama tadi, ya, seorang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang kedekatan Allah, ya. Adakah Allah itu dekat atau jauh? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sehingga turunlah ayat ini. Kemudian riwayat yang kedua, riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, ketika para sahabat mendaki gunung dan turun ke bukit, mereka itu selalu bertakbir dengan suara yang keras. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati mereka dan menegur supaya mereka itu merendahkan suara mereka, karena yang diseru atau yang dipanggil atau yang diagungkan itu adalah Allah yang maha dekat, yang maha melihat, dan yang maha mendengar. Nah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada kita, sehingga apa yang kita berbuat Allah Subhanahu wa taala meliputinya dengan ilmu, mengetahui apa yang kita buat dari perkara yang hak dengan yang batil, ya. Dan semua apa yang kita buat nanti akan direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan nanti diperlihatkan di akhirat. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat kepada kita, dan kita seharusnya selalu mempunyai sifat muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Bahwasanya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala selalu menerima atau selalu menjawab permintaan hambanya. Jadi apabila seorang hamba meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dikabulkan. Selama hamba tersebut tidak meminta sesuatu yang dilarang, seperti meminta dalam hal maksiat, dalam hal kejahatan dan sebagainya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam Sahihain kalau tidak salah, ya. Imam Ahmad meriwayatkan, sebentar ya. Ini ada sebuah hadis nih. Innallaha Nah, seorang hamba yang meminta kepada Allah, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada tiga keadaan. Diterimanya doa seseorang kepada Allah diterimanya doa seseorang itu ada tiga keadaan. Ya, ada tiga keadaan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Beliau berkata, an Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Sa'id meriwayatkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi bersabda. Ini tentang keadaan doa seorang hamba. Jadi doa seorang hamba itu mesti diterima, tetapi dalam tiga keadaan.
Ya. Apa sabda Rasulullah? Ma min muslimin yad'ullaha azza wa jalla bid'awati. Tidak ada seorang muslim itu yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bid'awatin dengan sebuah permintaan atau permohonan laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin, ya, yang mana di dalam doa tersebut tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa atau tidak ada keburukan, wala qati'atu rahmin, dan bukan doanya itu untuk memutus silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda salasi hisalin, maka Allah itu akan memberikannya, ya, akan memberikannya ihda salasi hisalin, salah satu dari 3 perkara. Jadi apabila seseorang itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, permintaannya itu akan dikabulkan selama dia tidak berdoa dalam kejelekan, dalam keburukan, dan dia tidak berdoa tentang memutuskan sesuatu silaturahim, maka doanya akan diterima, dan doanya itu diterima dengan salah satu dari 3 keadaan atau 3 perkara. Yang pertama, imma ayyu'ajjila lahu da'watahu. Ini diterimanya doa seorang hamba. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, yang pertama, doa tersebut langsung dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan yang pertama. Ya, keadaan yang pertama pasti diterima. Yang pertama adalah diterima, langsung diterima, tanpa ditunda. Jadi apabila seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala lalu permintaannya itu diterima, maka doa tersebut termasuk dalam yang pertama ini. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, ya, yaitu doanya langsung diterima. Yang kedua adalah wa imma ayyudakhkhiraha lahu fil akhirati. Ini keadaan yang kedua. Ataupun doa tersebut nanti diberikan di akhirat. Ya. Jadi doa tersebut diterima, akan tetapi diberikan di akhirat nanti, yaitu dengan pahala. Ya. Doa tersebut digantikan dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Makanya bagi kita jangan putus asa. Apabila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon sesuatu dan permohonan tersebut belum dikabul, kemungkinan permohonan tersebut termasuk dalam kategori yang kedua ini. Mungkin Allah akan memberikannya nanti di akhirat dan sebagainya. Ya, ini yang kedua. Keadaan yang ketiga adalah wa imma ay yusrafa anhu minas-su'i mislaha. Ya, ini keadaan yang ketiga. Keadaan yang ketiga. Mungkin saja doa tersebut sebagai penghalang, atau dia yang ketiga. Yang ketiga ini mungkin doa yang dia minta itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolak atau menghindari sesuatu kejahatan. Jadi ini yang ketiga. Ya, jadi yang ketiga. Jadi doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak dikabul secara langsung di hadapan kita, mungkin saja doa tersebut dijadikan sesuatu yang menghalangi kita daripada perbuatan kejahatan atau kejadian jahat dan sebagainya. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku perkenankan permintaan orang yang memohon apabila dia memohon kepadaku. Ya, kemudian dijelaskan dalam hadis bahwasanya diperkenankannya doa seseorang itu dalam 3 keadaan. Salah satunya langsung diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan langsung di dunia. Kemudian yang kedua diberikan di akhirat, yaitu diganti dengan ganjaran pahala. Kemudian yang ketiga, permohonan tersebut diganti oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah atau melindunginya daripada musibah dan perbuatan buruk dan sebagainya. Ya. Ini seseorang apabila minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan berputus asa. Jangan kita berkata, saya berdoa sudah lama, bertahun-tahun, berbulan-bulan, kenapa Allah Subhanahu wa taala belum memakbulkan? Jangan berkata seperti itu, ya. Itu adalah keputusasaan. Di mana keputusasaan itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena yang berputus asa itu, karena orang beriman itu tidak boleh berputus asa. Yang berputus asa itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim. Sedangkan orang yang beriman itu selalu optimis, ya, selalu optimis, selalu berharap, selalu yakin bahwa Subhanahu wa ta'ala akan memakbulkan apa yang kita minta. Cumanya kita memahami bila doa tersebut dikabulkan. Ya, seperti ada 3 keadaan, ya. Ada 3 keadaan. Makanya ketika kita mendengar seseorang curhat kepada kita, maksudnya mengkongsikan tentang keadaan dia berkata ini kawan macam mana, saya berdoa ini belum diterima sebagainya. Ini jelaskan kepada dia bahwasanya doa itu diterima dalam 3 keadaan. Jelaskan kepada dia supaya dia sadar dan supaya dia tidak berputus. Dimintakan yang dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala akan diterima. Bahkan dalam riwayat yang lain ini, ya, dalam riwayat yang lain ini juga dalam riwayat Ahmad, istilahnya juga sahih, hadisnya juga sahih. Innallaha ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala la yastahyi. Ini yakin bahwa doa kita itu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada hadisnya lagi, ya. Innallaha ta'ala la yastahyi ay yabsuta al-'abdu ilayhi yadayhi yas'aluhu fihi ma khairan fayarudduhuma khaibatayn. Yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala la yastahyi, malu. Bila Allah Subhanahu wa taala itu merasa malu, yaitu apabila ayyabsutal 'abdu ilaihi yadayhi, ketika seorang hamba menjulurkan tangannya, ya, menjulurkan tangannya, dua tangannya, ya, kepada Allah, yas'aluhu fihi ma khairan, maksudnya menjulurkan tangan itu berdoa kepada Allah dengan meninggikan tangannya. Yas'aluhu fihi ma khairan, dia meminta dengan 2 tangan tadi kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu macam mana? Fayarudduhuma khaibatain, yaitu dengan Allah menjawab atau memberikan kedua tangan tersebut dalam keadaan kosong. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu malu apabila seorang hambanya meminta kepada Allah lalu Allah biarkan kedua tangannya itu kosong. Maksudnya Allah tidak memakbulkan permintaannya. Malu sekali, ya, malu. Ini merupakan malu, Allah Subhanahu wa taala malu. Berarti kalau malu, Allah Subhanahu wa taala sentiasa akan mengijabah doa seseorang. Makanya setiap kita mempunyai masalah apapun, sebesar apapun, yang pertama adalah jalan keluarnya adalah doa. Yang kedua adalah berusaha untuk mendapatkan jalan keluarnya. Allah akan memberikan jalan tersebut, ya. Allah akan memberikan jalan tersebut kepada seorang hambanya melalui doa yang dipinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan ujibu da'watad da'i idza da'an. Selanjutnya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Falyastajibu li. Nah, ini falyastajibu li, maka hendaknya mereka istajaba yastajibu ini adalah bukan memperkenankan. Maknanya istajaba yastajibu adalah boleh menyempurnakan, boleh memperkenankan, atau sebentar, ya, apa yang Memenuhi, Ustaz. Kenapa? Memenuhi. Memenuhi. Ya, betul, memenuhi. Ya. Falyastajibu li, maka hendaklah memenuhi perintahku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku. Jadi perkataan falyastajibu di sini ini merupakan af'alul khamsah juga, ya. Falyastajibu diambil dari perkataan istajaba yastajibu.
memenuhi atau menjawab. Nah, boleh juga menjawab atau memenuhi. Istajaba yastajibu, istajaba dia telah memenuhi, yastajibu dia akan memenuhi atau sedang memenuhi. Nah, jadi yastajibu di sini fi'il mudhari ya yang diakhirkan dengan waw dan nun. Berarti kalau fi'il mudhari yang diakhirkan dengan waw dan nun itu disebut dengan af'alul khamsah. Cumanya di sini nunnya dibuang. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Fal yastajibuli, maka hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, ya, maksudnya memenuhi perintahku itu mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk tadi puasa, zakat, salat dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka itu beriman kepadaku. Perkataan yu'minu ini juga termasuk fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari yang diakhirkan dengan waw dan nun. Apabila fi'il mudhari yang diakhirkan dengan waw dan nun itu disebut dengan af'alul khamsah juga. Asal dia adalah yu'minuna, ya. Yu'minuna, kemudian anunnya di sini dibuang. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka itu beriman kepadaku. Wal yu'minu bi. Okay. Sekarang perkataan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ya. Jadi yastajibu di sini fi'il mudhari, atau boleh kita katakan dengan af'alul khamsah. Ini dalam keadaan majzum, ya. Ini dalam keadaan majzum yang dijazmkan oleh lam amar. Yang dijazmkan oleh lam amar. Ya, lam amar itu juga termasuk daripada huruf jazm. Sama juga dengan wal yu'minu bi. Lam di sini juga disebut dengan lamul amri, lam amar. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka. Ini bermakna menyuruh, ya, bermakna menyuruh. Lam amar. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allakum yarshudun, agar mereka itu menjadi orang-orang yang benar. La'allakum yarshudun, ya. La'allakum yarshudun, supaya mereka atau mudah-mudahan mereka itu memperoleh kebenaran atau menjadi orang-orang yang benar. Rasyada yarshudu. Nah, kemudian ayat berikutnya ini sangat penting sekali. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan puasa juga. Ada kaitan juga dengan puasa. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Uhilla lakum, dihalalkan bagimu atau bagi kalian. Jadi boleh kita mengatakan lakum, bagimu. Jadi kum di sini bermakna kamu atau kalian. Nah, kalau kalian ini bahasa Indonesia bermakna jamak, kamu semua, awak semua. Yang penting boleh kita paham lah. Uhilla lakum, dihalalkan bagimu. Perkataan uhilla di sini fi'il madi mabni maf'ul. Ya. Fi'il madi mabni maf'ul. Ya, karena fi'il madi itu ada dua. Ya. Ada fi'il madi mabni fa'il, ada fi'il madi mabni maf'ul. Fi'il madi mabni maf'ul itu adalah fi'il madi yang huruf awalnya barisnya tidak berubah. Itu fi'il madi mabni fa'il. Huruf awalnya tidak berubah. Tetap aslinya seperti itu, dia asal. Macam darabah, ya, contoh saya berikan contoh. Darabah itu fi'il madi mabni fa'il. Baris depannya, baris huruf yang paling depan itu tidak berubah. Darabah, dia telah memukul. Nah, apabila fi'il madi itu dirubah kepada mabni maf'ul, maka baris awalnya dirubah kepada dhammah menjadi du. Menjadi duribah. Huruf awalnya didommahkan dan huruf
sebelum akhir itu dikasrokan menjadi duribah. Duribah asalnya doroba. Semuanya barisnya fathah di atas semua. Nah, setelah dijadikan mabni maf'ul, maka huruf awalnya didhammahkan dan huruf sebelum akhir dikasrokan menjadi duribah. Darabah memukul, duribah dipukul. Sama dengan perkataan uhilla lakum. Uhilla dihalalkan bagimu, asal dia ahalla lakum. Ahalla menghalalkan. Kalau uhilla dihalalkan. Ya. Jadi asal dia adalah ahalla. Sebelum menjadi perkataan uhilla asal dia adalah ahalla. Ahalla dia menghalalkan. Uhilla dihalalkan. Baik. Jadi uhilla di sini fi'il madhi mabni maf'ul. Disebut fi'il madhi mabni maf'ul karena huruf awalnya dhamma, ya. Dan huruf sebelum akhir kasrah atau baris bawah. Jadi setiap fi'il madhi apabila huruf awalnya didhammahkan atau baris dhammah dan huruf sebelum akhir dikasrahkan itu fi'il madhi mabni maf'ul yang bermakna dipukul, ya, dipukul, dimakan, diminum, itu ciri-ciri fi'il madhi mabni maf'ul. Uhilla lakum, uhilla dihalalkan. Bagi siapa dihalalkan? Lakum bagimu. Lailatul siyami di malam puasa. Lailatul siyami di malam puasa, ya. Jadi lailatun di sini bermakna malam, ya. Bermakna malam. Lailatun. Jadi di sini ada dua perkataan yang digabungkan. Pertama lailatun, yang kedua al-siyamu. Lailatun itu malam, al-siyamu puasa, ya. Jadi apabila digabungkan dua perkataan ini menjadi lailatul siyami, yaitu di malam puasa. Maksudnya adalah di malam puasa bulan Ramadan, ya. Jadi ini dimudhafkan, ya. Lailata di sini disebut mudhaf, ya. Kemudian al-siyami disebut mudhafun ilaih. Jadi lailata ini dimudhafkan kepada al-siyam, disandarkan kepada al-siyam. Sedangkan al-siyam adalah kalimat yang menjadi sandaran laila. Jadi ini yang disebut dengan susunan idhafah, laila mudhaf, as-siyami mudhafun ilaih. Jadi cara menterjemahkannya lailatul siyami, malam puasa. Yang dimaksud malam puasa di sini adalah malam di bulan Ramadan, ya. Nah, apa yang dihalalkan di sini? Ar-rafasu ila nisaikum. Ar-rafasu yaitu menjima atau menggauli, ya. Ar-rafas ini maknanya ulama sepakat, para sahabat sepakat bahwasanya yang dimaksud ar-rafasu di sini adalah jima atau bersetubuh, ya. Ar-rafasu, ya. Nisaikum kepada wanita-wanita kamu atau wanita-wanita kalian, ya. Nisaikum kepada wanita kalian atau wanita-wanita kamu. Jadi nisaun ini bermakna wanita-wanita. Nah, ada perkataan nisaul alamin. Nisaul alamin. Wanita-wanita semesta alam. Jadi uhilla lakum lailatul siyamir rafasu ila nisa'i. Cara menerjemahkan ayat ini, dihalalkan bagimu di malam puasa menjima istri-istri kalian atau perempuan. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Oke, jadi sebelum ini, jadi dalam ayat ini penjelasannya adalah bahwasanya dulu nih di masa permulaan diwajibkannya puasa di bulan Ramadan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, ya. Ya, ini pertama kali, ya. Jadi pertama kali itu atau permulaan diwajibkannya puasa kepada kaum muslimin, ya. Di situ ada larangan bagi kaum muslimin. Ada larangan untuk tidak menjima istri mereka, ya. Untuk tidak menjima istri mereka apabila mereka itu tidur di waktu malam sebelum berbuka. Jadi apabila datang waktu berbuka kemudian mereka tidur sebelum berbuka, maka selepas dia tidur tidak boleh berbuka, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh jima dan sebagainya.
Kemudian yang kedua, setelah mereka sholat Isya, dulu di permulaan diwajibkannya puasa, setelah mereka melakukan sholat Isya, mereka juga dilarang untuk menjima istri mereka, dan juga mereka dilarang makan dan minum. Ya, dilarang semua. Dilarang. Ya, dilarang. Ini permulaan. Jadi ayat ini menjelaskan tentang rukhsah. Rukhsah, ya, keringanan yang diberikan kepada kaum muslimin, ya, di mana pada masa permulaan diwajibkannya puasa ini, para sahabat itu dilarang untuk menjima istri mereka di waktu malam. Jadi kalau mereka sudah datang waktu untuk berbuka, maka mereka langsung berbuka, langsung makan, langsung minum, ya. Jangan langsung tidur. Apabila mereka langsung tidur, maka mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum, ya. Kemudian turunlah ayat ini. Ya. Jadi di sini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya. Hadhihi rukhsatun min Allah Ta'ala lil muslimin. Ayat ini menjelaskan tentang rukhsah Allah Subhanahu wa taala bagi kaum muslimin, wa raf'u lima kana alaihi al-amru fi ibtida'i Islam, dan mengangkat sesuatu perkara dalam permulaan Islam. فَإِنَّهُ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُهُمْ, apabila di antara para sahabat itu datang waktu untuk berbuka, إِنَّمَا يَحِلُّ لَهُ الْأَكْلُ, maka dihalalkan bagi mereka itu makan, wasyarabu, dan minum, wal jima'u, dan jima', ila salatil isya, sehingga waktu salat isya. Ya, sehingga waktu salat isya. Jadi pada masa permulaan diwajibkannya puasa Ramadan, makan, minum, jima itu dihalalkan sampai waktu isya saja. Aw yanamu qabla dzalika, atau dihalalkan makan, minum, jima itu sebelum mereka tidur. Nah, kalau mereka tidur, maka tidak dihalalkan bagi mereka. Ini di permulaan, ya, waktu permulaan dulu, ya. Waktu permulaan diwajibkannya puasa. فَمَتَى نَامَ أَوْ صَلَّى الْعِشَاءَ حَرَمَ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالْجِمَاعُ إِلَى اللَّيْلَةِ الْقَابِلَةِ. Ya, dan apabila mereka itu tidur atau sudah mengerjakan salat Isya, harama alaihim at-ta'am wa syarab, maka haram bagi mereka itu untuk makan dan minum, wal jima' dan jima' ila lailatil qabilati, sehingga malam berikutnya. Masya Allah. Ini sangat memberatkan para sahabat dulu. Ya, ketika puasa bulan Ramadan baru diwajibkan. Sangat musyaqqat, ya, sangat susah sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan ini. Fawajadu min dzalika musyaqqatan kabiratan, maka mereka itu menemukan atau mendapatkan kesulitan, ya, atau beban yang sangat berat. Ya, warrafasu huna wal jami'u, dan perkataan ar-rafas di sini yang dimaksud adalah al-jima'. Jadi turunnya ayat ini, ya, jadi ayat ini, ya, sebelum dihalalkan jima' di waktu malam itu, maka mereka para sahabat ini dilarang untuk menjima', dilarang untuk makan dan juga minum apabila mereka itu tidur, ya. Apabila mereka itu tidur atau mereka sudah melakukan salat Isya, ya, salat Isya. Kemudian di sini dijelaskan lagi, ya, dalam ini, ya. Nih asbabun nuzulnya. Okay. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو إسحاق عن البراء ابن عازب قال، Abu Ishaq sebagaimana yang beliau dengar daripada Al-Barra ibnu Azib, beliau berkata, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fanama qabla an yaftira, apabila ada seorang sahabat, ya, yang berpuasa, fanama qabla an yaftira, maka kemudian dia tidur sebelum berbuka, lam ya'kul ila misliha, maka dia tidak makan sehingga pada waktu berikutnya. Ya. Wa inna Qais bin Sirmah al-Ansari, dan sesungguhnya Qais bin Sirmah al-Ansari, kana sha'iman, ya, dia itu berpuasa, wa kana yawmuhu dzaka ya'malu fi ardihi,
Maka di waktu siang dia itu bekerja di ladangnya, di kebunnya. Falamma hadara al-iftar ata imra'atahu. Apabila dia telah datang waktu untuk berbuka, ata imra'atahu, maka dia mendatangi istrinya, datang kepada istrinya, faqala, maka dia berkata, hal 'indaka ta'amun? Adakah kamu ini mempunyai makanan? Ini cerita tentang Qais bin Syirmah. Ini ada kaitannya dengan ini. Menjadi asbabun nusulnya daripada ayat ini. Asbabun nusulnya. Jadi Syirmah itu pada suatu hari dia berpuasa, puasa bulan Ramadan. Kemudian di siang harinya dia itu bekerja di ladangnya. Ya. Setelah dia datang waktu maghrib untuk berbuka, maka dia mendatangi istrinya. Dan dia berkata, adakah kamu mempunyai makanan? Dia kata Syirmah kepada istrinya. Kemudian qalat, istrinya menjawab, la, tidak. Aku tidak mempunyai makanan, kata istrinya. Walakin antaliqu fa'atlubu laka. Tetapi aku akan pergi untuk mencari makanan untukmu. Nih kata istrinya. Ya. Kemudian ketika istrinya ini pergi untuk mencari makanan, faghalabathu 'ainuhu fanama. Maka mata Syirmah ini, maka kedua mata Syirmah ini tidak boleh menahan daripada ngantuk. Kemudian dia tidur. Ya, Syirmah Al-Ansari ini tidur ya, karena dia saking ngantuknya, dia penat bekerja seharian. Waja'at imra'atuhu. Nah, ketika Syirmah ini tidur, datanglah istrinya. Falamma ra'athu na'iman qalat, ketika istrinya melihat suaminya yang bernama Qais bin Syirmah ini dalam keadaan tidur, dia berkata, khaybatan lak anamta. Aduh, kasihan kamu ini, kamu tidur ke? Ini kata istrinya. Khaybatan lak anamta. Aduh, wahai kasihan kamu. Anamta, kamu tidur ke? Ya. Falamma intasafa an-naharu ghushiya alayhi fadzakara dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka keesokan harinya dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadu tentang apa yang terjadi kepadanya di waktu malam, ya, di waktu malam tadi ya. Dia menceritakan bahwasanya dia itu sebelum berbuka dia tidur ya. Dia tidak sempat untuk berbuka dan sebagainya. Dia diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian setelah bercerita kepada Rasulullah SAW, turunlah ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Ya. Ini dalam satu riwayat ya, ila qaulihi wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Jadi sebelum turun ayat yang ke-187 nih, yang jadi asbabun nuzul daripada ayat yang ke-187 ini yaitu tentang cerita Qais bin Syirmah tadi. Dia mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan tentang semua kejadian. Kemudian turunlah ayat ini, uhilla lakum lailatus siyamir rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum, sehingga wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswad. Ini dalam satu riwayat. Fafarahu biha farhan syadidan. Maka mereka itu sangat bahagia sekali ya dengan turunnya ayat ini. Ya. Karena memang sebelumnya itu mereka dilarang untuk makan. Dalam satu riwayat lagi ya sebagaimana yang disebutkan ini dalam tafsir Ibnu Katsir daripada Abi Hurairah, beliau berkata tentang firman Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum, sehingga perkataan thumma atimmus siyama ila al-lail. Ini menurut riwayat Abu Hurairah. Beliau berkata, kanal muslimuna qabla an tunazzala hadhihi al-ayah. Orang-orang Islam terdahulu itu sebelum diturunkannya ayat ini, idza shallul isya al-akhirah haruma alaihimut ta'amu wasyarabu wan nisa'u hatta yuftiru. Nah, ini penjelasannya. Sebelum diturunkannya ayat ini, apabila mereka itu telah mengerjakan salat isya yang akhir, ya, haruma alaihi ta'am, maka haram bagi mereka untuk makan,
wasyarabu dan minum, wan nisa'u dan jima' hatta yuftiru sehingga mereka itu berbuka di waktu berikutnya. Nah, ya. Wa inna Umar bin Al-Khattab asaba ahlahu ba'da salatil isya. Ini lagi ya yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Dan sesungguhnya Umar bin Al-Khattab asaba ahlahu ba'da salatil isya, yaitu menjima istri beliau setelah salat isya. Padahal ini dilarang. Ya, padahal ini dilarang. Wa inna Sirmata bin Qais al-Ansari ghalabathu 'ainuhu ba'da salatil maghrib. Dan sesungguhnya Sirma bin Qais al-Ansari, orang yang tadi, sahabat yang tadi, ghalabathu 'ainuhu ba'da salatil maghrib. Dia tidur sebelum salat maghrib. Sebelum salat maghrib maksudnya dia tidur setelah terbitnya matahari tetapi belum lagi mengerjakan salat maghrib. Fanama walam yashba' min at-ta'am, maka dia tidur walam yashba' min at-ta'am, dan dia tidak makan, walam sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak bangun hatta shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat isya, faqama wa akala wa syaraba. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat isya, maka dia berdiri, ya, maka dia bangun, fa'akala maka dia juga makan, wa syaraba dan minum. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini salat isya, maka Sirma bin Qais al-Ansari ini kemudian dia bangun. Kemudian dia makan, kemudian dia minum. Falamma asbaha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bidzalika. Kemudian setelah pagi, ya, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan hanya Sirma aja. Umar pun juga mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata bahwasanya semalam itu Umar itu menjima istrinya setelah salat Isya. Begitu juga dengan Sirmah bin Qais, ya, Al-Ansari tadi, dia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat Isya, Sirmah bin Qais ini bangun, kemudian dia makan dan minum. Fa anzalallahu 'inda dzalika, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini ketika itu, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu di malam puasa untuk menjima istri-istrimu. Jadi itulah. Jadi pada permulaan diwajibkannya puasa itu, seseorang itu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh menjima istrinya apabila mereka tidur setelah datang waktu berbuka. Ya. Yang kedua, mereka juga tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh tidur dengan istrinya, bukan tidur dengan istrinya, tidak boleh menjima istrinya apabila telah datang waktu sholat Isya. Tidak boleh. Ya. Dan ini menjadi sesuatu yang memberatkan para sahabat. Ini memberatkan para sahabat. Sehingga para sahabat banyak yang mengadu, di antaranya Umar bin Al-Khattab dan juga Qais tadi, Al-Ansari, mengadu kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Karena hal ini memberatkan seseorang. Bayangkan mereka, ya, sudah 1 hari penuh, tidak makan, tidak minum, dan tidak menjima istrinya. Ditambah lagi di waktu malam. Ya, ada batasan-batasan tertentu. Jadi mereka mengadu kepada Rasulullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemurahan, memberikan rukhsah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya, menurunkan ayat itu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu sekarang di malam-malam puasa, itu malam Ramadan, untuk menjima istrinya. Silahkan, kata Allah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kunna libasul lakum, mereka para perempuan itu, libasul lakum, pakaian bagi kamu, ya. Yang dimaksud pakaian di sini adalah memberikan ketenangan, ya.
memberikan ketenangan, wa antum libasul lahun, dan kamu juga ketenangan bagi mereka. Ya, wa antum libasul lahun, dan kamu juga pakaian bagi mereka. Jadi artinya libasul ini adalah pakaian. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketenangan, ya, ketenangan, memberikan kenyamanan, ketenangan, ya, seorang istri kepada suaminya dan juga seorang suami kepada istrinya. Ya. Dan ini tidak perlu dijelaskan lagi. Insyaallah sudah paham semua tentang hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Alimallahu, Allah mengetahui. Ya. Perkataan alima di sini bermakna mengetahui. Siapa yang mengetahui? Yaitu Allah. Jadi alima di sini fiil, ya. Alima di sini fiil madhi. Kemudian Allah di sini menjadi fa'il. Jadi setiap fiil itu, setiap kata kerja pasti mempunyai fa'il, orang yang mengerjakan. Ada pekerjaan, ada orang yang mengerjakan. Ya. Makanya mengerjakan itu dalam ilmu nahwu disebut kata fiil. Orang yang mengerjakan atau subjek itu disebut dengan fa'il. Jadi setelah fi'il mesti ada fa'il. Kalau ada fa'il mesti ada fi'il. Jadi dua kata ini, ya, antara kata fi'il dengan fa'il ini sama-sama ada. Harus ada. Ada fi'il mesti ada fa'il. Ada fa'il pasti ada fi'il. Tinggal kita mencari di mana fa'ilnya. Kalau ada fi'il, di mana fa'ilnya? Kadang fa'ilnya itu terus disebutkan setelah fi'il. Kadang fa'il tersebut disebut setelah maf'ul. Kalau dalam ayat ini, alimallahu, ini fa'ilnya langsung disebutkan. Allah mengetahui. Fa'ilnya langsung disebutkan. Ya, langsung disebutkan. Jadi setelah fi'il terus fa'il. Ya. Annakum kuntum takhtanuna anfusakum, annakum sesungguhnya kamu takhtanuna anfusakum tidak dapat menahan diri kalian. Takhtanuna anfusakum tidak dapat menahan diri kalian. Annakum takhtanuna anfusakum tidak dapat menahan diri kalian. Di sini perkataan takhtanuna, ya, takhtanuna ini maknanya adalah tidak dapat menahan, ya. Atau kalau dalam perkataan lain selain dalam Al-Quran, perkataan takhtanuna ini boleh diartikan dengan berkhianat, ya, dengan berkhianat, karena memang asalnya orang yang tidak dapat menahan itu adalah orang yang berkhianat, ya. Jadi cara mengartikan dalam ayat ini kuntum takhtanuna anfusakum tidak dapat menahan diri kalian. Jangan diartikan dengan berkhianat kepada diri kalian. Memang betul boleh diterjemahkan berkhianat kepada diri kalian, tetapi ini kurang begitu sesuai, kurang begitu pantas. Jadi yang paling pantas untuk menerjemahkan dalam ayat ini takhtanuna anfusakum, kalian tidak dapat menahan diri kalian. Maksudnya tidak dapat menahan nafsu. Untuk menjima, untuk makan, untuk minum. Fataba alaikum wa afa ankum. Fataba alaikum. Maka Allah memberikan menerima taubat kalian, ya, menerima taubat kalian. Oke. Perhatikan di sini perkataan fataba, fa di sini bermakna maka, ya, maka. Fataba, maka dia menerima taubat kalian. Di sini taba di sini disebut dengan fi'il madhi, ya. Ini bersamaan dengan ala. Bersamaan dengan ala. Apabila taba bersamaan dengan ala, ini maknanya menerima taubat. Taba ala, menerima taubat. Jadi cara menerjemahkan dalam ayat ini, fataba alaikum, maka dia menerima taubat kalian. Atau maka dia menerima taubatmu. Ya. Jadi taba'ala itu maknanya menerima taubat. Kalau taba'ila, ya, kalau taba'ila, kalau taba'ili ila ini maknanya bertaubat. Maknanya bertaubat. Kalau taba'ila bertaubat.
Disebutkan dalam ayat yang lain, watubu ilallahi jami'a. Watubu, dan taubatlah kalian. Ini dalam fiil fiil amarnya. Watubu ilallahi jami'a, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah. Bertaubatlah. Jadi kalau taba ila bermakna bertaubat. Taubat kepada siapa? Kepada Allah. Kalau taba'ala itu menerima taubat. Ya. Menerima taubat. Siapa yang menerima taubat? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau taba'ila itu kepada Allah, kalau taba'ala itu kepada manusia. Wa'afa ankum, dan memaafkan kalian atau memaafkan kamu. Wa'afa ankum, dan memaafkan kamu. Jadi cara menterjemahnya adalah alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu itu tidak dapat menahan diri kalian, maka dia menerima taubat kalian atau taubat kamu, wa'afa ankum, dan memaafkan kamu. Jadi macam itu cara menterjemahkannya. Ya, jadi ya, jadi yang dimaksud dalam ayat ini bahwasanya seseorang itu atau para sahabat dulu tidak dapat mereka menahan dirinya, ya. Seperti mana yang sudah dijelaskan tadi. Bayangkan satu hari mereka berpuasa, tidak makan, tidak minum, tidak menjima, ya. Mereka berusaha untuk menahan dirinya daripada melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika puasa. Maka sebahagian daripada mereka, bahkan kebanyakan daripada mereka tidak dapat menahan diri mereka untuk tidak menjima istrinya di waktu malam. Mereka tidak dapat menahan mereka untuk tidak makan, tidak minum di waktu malam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka ketika mereka bertaubat karena mereka tidak menahan diri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan tentang kesalahan mereka. Kemudian turunlah lagi ayat fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Nah, inilah lagi ya, ini. Fal'ana, maka sekarang, ya. Fal'ana, maka sekarang bashiruhunna, gaulilah atau jimalah mereka, ya. Bashiruhunna atau campurilah mereka. Perkataan bashiru ini merupakan fi'il amar dari perkataan fi'il madi basyara yubashiru. Basyara yubashiru. Basyara, dia telah mencampuri, ya, atau berhubungan langsung. Jadi basyara ini boleh bermakna mencampuri atau berhubungan langsung. Basyara, dia telah mencampuri. Yubashiru, dia akan mencampuri atau sedang mencampuri. Bashir, campurilah atau gaulilah. Yang disebut gaulilah ini menggauli atau gaulilah. Jadi bashir ini fiil amarnya dalam bentuk mufrad, bashir, campurilah. Bentuk kedua adalah bashiro. Ya. Bashiro ini bentuk yang bentuk yang pertama tadi bashir. Bentuk yang kedua ditambah dengan alif bashiro, campurilah. Bashiru, bentuk yang yang banyak, bentuk jamak. Bentuk jamaknya adalah bashiru, campurlah oleh kalian, oleh kamu semua. Hunah mereka. Maksudnya gaulilah mereka, campurilah mereka, jimatlah. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Mencarilah atau raihlah sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Ini perkataan basyiru ini fi'il amar, ya, fi'il amar. Wabtaghu, dan carilah. Perkataan ibtagha, yabtaghi, ibtaghi. Ibtaghi, ibtagha, ibtaghu. Dengan waw, ibtaghu, carilah atau raihlah oleh kalian semua ma kataballahu lakum, sesuatu. Ini maknanya ma ini sesuatu, ya, bukan bermakna manafi di sini. Tetapi ma di sini bermakna sesuatu. Ini disebut dengan isim mausul.
Ya, isim mausul ya. Sesuatu. Sesuatu apa? Kataballahu lakum, sesuatu yang telah ditetapkan. Jadi makna kataba di sini menetapkan. Ya, maknanya kataba menetapkan. Karena maknanya kataba ini banyak. Ada bermakna kataba menulis. Ada makna kataba mewajibkan. Ada maknanya kataba menetapkan. Jadi macam mana cara kita mengartikan supaya ini sesuai dengan keadaan konteks, maka ini sesuaikan juga dengan keadaan konteks. Jadi dalam ayat ini, kataba ini lebih sesuai dimanakan dengan menetapkan, bukan diwajibkan. Ya, bukan diwajibkan, bukan pula ditulis, tetapi ditetapkan. Ya. Dan carilah atau rahilah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi yang menetapkan di sini Allah. Jadi perlu diperhatikan kata begini fi'il madhi, ya, setiap fi'il itu pasti mempunyai fa'il. Di mana fa'ilnya? Fa'ilnya yaitu Allah. Jadi Allah di sini menjadi fa'il dari perkataan kataba. Ini fa'il yang langsung disebutkan setelah fi'il tanpa dipisah oleh maf'ul. Ya. Jadi kata fi'il Allahumma maf'ul lakum kepada kamu atau kepada kalian, ya. Lakum kepada kamu atau kepada kalian. Wa kulu washrabu. Jadi di sini ayat ini fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Jadi ayat ini ya perintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kaum muslimin untuk mencampuri atau menggauli istri mereka. Dan juga mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat keturunan sebagaimana dijelaskan dalam tafsir di sini ya. Yang dimaksud wabtaghu ma kataballahu lakum ya. Menurut para sahabat seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Anas, Syurah Al-Qadi, Mujahid, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, yang dimaksud wabtaghu ma kataballahu lakum di sini adalah yakni al-waladu, yaitu membuat keturunan, ya, yakni al-waladu yaitu membuat keturunan. Wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, sedangkan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan wabtaghu ma kataballahu lakum, yang dimaksud ayat ini yakni al-jima'u, yaitu jima'. Jadi yang dimaksud wabtaghu ma kataballahu lakum ini adalah jima'. Raihlah atau dapatkanlah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi jima' itu dihalalkan. Jima' itu adalah merupakan sesuatu yang telah ditetapkan kepada mereka, diperbolehkan kepada mereka. Yang asalnya dilarang kepada mereka, kemudian diperbolehkan. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Ada juga sahabat yang lain mengatakan waqala Amr bin Malik An-Nakri an Abil Jawza an Ibni Abbas. Ini ada riwayat lain. Tafsiran daripada wabtaghu ma kataballahu lakum yaitu qala Lailatul Qadr. Dia berkata yang dimaksud wabtaghu ma kataballahu lakum adalah Lailatul Qadr. Lailatul Qadr. Tetapi menurut Ibnu Jarir At-Tabari bahwasanya ayat ini umum, bukan hanya jima' membuat keturunan, akan tetapi wabtaghu ma kataballahu lakum ini umum. Jadi sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh kita cari, boleh kita dapatkan, apapun sahaja itu. Naam, hadza wallahu alam. Insyaallah taala kita akan melanjut perbahasan kita ini wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Insyaallah taala kita akan sambung pada minggu hadapan. Ini diingatkan, tolong diingatkan nanti ya. Jadi wa kulu washrabu ini belum lagi kita jelaskan ya. Insyaallah taala kita akan sambung pada minggu hadapan. Hadza wallahu a'lam. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.